Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Dengan saya, Grace Valencia Chandra. Saya, Marcel Kurniawan. Kami dari Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Musi Caritas. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan ekonomi negara lain. Sebagian besar, perekonomian dunia adalah perekonomian terbuka, yaitu mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, mengimpor barang dan jasa ke luar negeri, serta meminjam dan memberi pinjaman pada pasar modal dunia. Aliran barang dan modal internasional. Di sini terdapat ekspor dan impor. Pengertian dari ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi secara domestik yang dijual di luar negeri. Sedangkan impor adalah barang dan jasa yang diproduksi negeri asing yang dijual secara domestik. Saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Pada aliran pertama, kita dapat melihat bahwa perusahaan mengalirkan pendapatan faktor-faktor produksinya ke rumah tangga. Dan pada aliran kedua, perusahaan mengalirkan pajak perusahaan kepada pemerintah. Aliran ketiga, pajak individu rumah tangga dialirkan ke pemerintah. Pada aliran keempat, bisa kita lihat bahwa rumah tangga melakukan perbelanjaannya kepada perusahaan. Kemudian juga rumah tangga melakukan impor ke luar negeri, yaitu tenaga kerjanya. Aliran keenam, rumah tangga juga mengisi tabungan mereka di institusi keuangan. Pada aliran ketujuh, institusi keuangan melakukan peminjaman penanaman modal, yang dimana akan diinvestasikan oleh perusahaan. Pada aliran yang ke-9, pemerintah melakukan pengeluaran kepada perusahaan dengan membeli kebutuhan pemerintah. Pada aliran ke-10, luar negeri melakukan ekspor terhadap perusahaan. Kemudian faktor yang menentukan ekspor. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Maksudnya itu, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut harusnya paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri. Ini adalah kurva permintaan ekspor. Faktor yang menentukan impor adalah kemampuan perusahaan mengimpor barang mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Faktor impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang didapat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan impor. Di sini dapat kita lihat pada harga P1 di negara home permintaan adalah D1 dan penawarannya S1. Sehingga permintaan impor sebesar D1 strip S1. Jika harga dinaikkan menjadi P2, di negara home permintaannya hanya sebesar D2 dan penawarannya meningkat menjadi S2. Sehingga permintaan impornya menurun menjadi sebesar D2 strip S2. Kurva permintaan impor MD menurun karena ketika harga naik, jumlah barang yang diimpor akan turun. Kemudian kurva permintaan impor. Dumping. Dumping adalah menjual barang ke luar negeri dengan harga relevan lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Regional Free Trade Area adalah salah satu bentuk dari integrasi ekonomi di mana semua hambatan perdagangan antara negara dalam satu wilayah ditiadakan. Tetapi masing-masing negara tetap melakukan kebijakan proteksi perdagangan dengan negara lain yang bukan anggota, di mana kebijakan yang dilakukan oleh setiap negara dapat saja berbeda. Keterbukaan pasar uang dan neraca arus modal. Pengertian pasar uang merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Di sini terdapat pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama ada lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kedua,
perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go publik yang menerbitkan commercial paper. Ketiga, lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia, menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang terakhir adalah individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Keterbukaan di pasar faktor produksi dan mobilitas faktor produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan atau menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan sebagai pemasar atau input dalam sebuah produksi. Pasar barang produksi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja, dan pasar faktor produksi modal. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah berwujud kegiatan, tidak berwujud fisik. Yang kedua adalah permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang terakhir adalah jumlah penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. D. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik mengenai transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Nopirin 1996. Menurut Balance of Payment Manual yang diterbitkan IMF 1993, definisi neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematik tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan dan jasa. Struktur neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan terdiri dari perdagangan barang, jasa-jasa, dan penghasilan. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan, meliputi transaksi modal langsung, transaksi keuangan di luar cadangan devisa, perubahan cadangan devisa, dan selisih perhitungan. Sistem nilai tukar. Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipastikan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Dalam perekonomian terbuka, penggunaan uang dapat memperlancar transaksi. Tidak hanya dilakukan oleh penduduk, tetapi juga dapat dilakukan antar penduduk negara dan negara lain dengan menggunakan mata uang yang telah disetujui. Klarifikasi sistem nilai tukar. Terdapat 2 ya. Yang pertama adalah sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap yaitu nilai uang lokal ditetap secara tetap terhadap mata uang asing. Sedangkan sistem nilai tukar mengambang yaitu nilai tukar antar kurs dapat berubah setiap saat tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif tidak mata uang domestik. Semua permasalahan yang berkaitan dengan mata uang suatu negara dengan negara lain biasanya dikenal dengan permasalahan nilai tukar. Nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga suatu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 US dollar. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, dapat diformulasikan sebagai berikut. Bisa kita lihat formulasinya dalam PPT ini. Kemudian dalam hal ini, apabila NT meningkat, maka berarti rupiah mengalami depresiasi. Sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama itu faktor pembayaran impor. Yang kedua faktor aliran modal keluar. Dan yang ketiga itu kegiatan spekulasi. The Marshall-Lerner Condition. Kondisi Marshall-Lerner menunjukkan kondisi di mana perubahan dalam nilai tukar mata uang suatu negara mengaruh ke perbaikan atau memperburuk neraca pembayaran suatu negara. Kurva berbentuknya J.
bisa dilihat, ini menunjukkan efek depresiasi mata uang pada neraca pembayaran dapat pada rekening giro dalam jangka pendek. Neraca pembayaran memburuk seiring dengan meningkatnya defisit. Ini adalah yang disebut kurva J. Modal Fleming. Modal Fleming merupakan modal utama atau acuan dalam pembentukan kebijakan pada sistem ekonomi terbuka, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Bisa dilihat kurvanya. Ini menunjukkan kondisi keseimbangan pasar barang IS dan kondisi keseimbangan pasar uang LM. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konsisten yang pada tingkat bunga dan kurs yang memenuhi keseimbangan baik di pasar barang maupun pasar uang. Titik E merupakan kurva keseimbangan dan Y adalah pendapatan dalam keseimbangan. Daftar pustaka. Bisa kita lihat daftar pustakanya kami ambil dari sumber-sumber berikut. Sekian dari kelompok kami.